Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Jadi, Nona Albi sudah sampai di Jakarta? Iya, Tuan. Mereka sudah mengkonfirmasi untuk pertemuan lusa nanti. Abian menganggukkan kepalanya dengan kening berkerut. Menurutmu, apa yang membuat Albi mau bekerja sama dengan kita? Bahkan dia sampai mau datang ke Jakarta. Karena dia tahu bekerja sama dengan Gold akan menguntungkan bagi karirnya. Ya, kau benar. Abian setuju dengan apa yang dikatakan Ben, karena nama Gold yang sangat terkenal pasti akan membuat nama Albi lebih naik lagi. Apa Anda akan turun langsung menemui Nona Albi? Ben tetap bertanya meskipun sudah tahu jawabannya. Abian menggelengkan kepala. Biarkan Sky yang menghandle seperti biasa. Baik, Tuan. Ben sudah menduganya kalau Tuan Abian tidak akan mau datang, apalagi pertemuan tersebut dengan seorang wanita. Tuannya itu pasti akan memilih melakukan hal lainnya yang lebih penting. Dan seperti biasa, Tuan Sky Dwight yang akan menghandle semuanya. Mengingat nama Sky Dwight, entah kenapa selalu membuat Ben tidak habis pikir. Pria yang terkenal sebagai pebisnis muda, handal, dan disegani oleh para kompetitornya itu menjadi satu-satunya orang yang menolong Tuan Abian dengan mengajak kerjasama membangun Gold. Hanya karena mengetahui bisnis keluarga Atmajaya yang dibuat bangkrut oleh keluarga Arbeto. Jika ditanya apakah pria itu membantu mereka karena memiliki dendam dengan keluarga Arbeto, Tuan Sky hanya menjawab sambil tertawa bahwa 2 kali hatinya dipatahkan oleh para wanita dari keluarga besar Arbeto dan Graham. Jadi dia tidak suka dengan sesuatu yang berhubungan dengan keluarga besar tersebut. Entah apakah pria itu berkata jujur atau berbohong, tapi yang jelas perusahaan Gold yang didirikan oleh keduanya kini berada di bawah kendali Tuan Abian yang memiliki saham lebih banyak dari Tuan Sky Dwight. Apa ada perkembangan baru? Tanya Abian saat mengingat kembali sosok Alena dan anaknya. Tidak ada, jawab Ben dengan raut penyesalan, karena sampai detik ini belum berhasil menemukan keberadaan Alena. Padahal Tuan Boy Arbeto tidak lagi menutup akses mereka untuk mencari keberadaan Alena. Tapi entah mengapa, sampai dengan saat ini mereka belum berhasil menemukan keberadaan wanita itu. Kenapa sulit sekali menemukannya? Desah Abian dengan frustasi karena selain menunggu kedatangan Alena seperti yang sudah direncanakannya, ia masih terus berusaha mencari keberadaan wanitanya dengan mengerahkan semua orang ke seluruh kota, bahkan sampai ke luar negeri. Sepertinya Nona Alena sangat pandai bersembunyi. Ben tersenyum saat mengingat sosok Alena, sosok wanita cantik yang tangguh namun berubah menyedihkan setelah menikah dengan tuannya. Ya, dia sangat pandai bersembunyi. Abian tersenyum sinis saat mengingat bagaimana hebatnya Alena menyembunyikan identitas Al selama bertahun-tahun lamanya. Dan sekarang wanita itu bersembunyi dengan membawa sebagian dari dirinya, darah dagingnya yang tidak pernah ia ketahui. Bagaimana keadaan anakku? Seperti apa rupanya? Apa jenis kelaminnya? Apakah laki-laki atau perempuan? Tanyanya pada diri sendiri. Ben yang melihat kesedihan di wajah tuannya hanya bisa diam tanpa tahu harus berbuat apa. Ia mengerti bagaimana perasaan Abian Atmajaya yang begitu merindukan sosok Alena. Terlebih pada sosok anak yang tidak pernah diketahui keberadaannya.
Tuan, seandainya Ben kembali terdiam karena ragu untuk menanyakan apa yang menjadi ganjalannya selama ini. Sebuah pertanyaan yang sejak dulu selalu mengusik ketenangannya berkaitan dengan keadaan anak Tuan Abian. Apakah anak itu lahir dengan selamat ataukah sebaliknya, mengingat keadaan Alena yang pergi dengan kurang baik pada saat itu. Seandainya apa? Abian menatap tajam pada asisten pribadinya. Tidak jadi, Tuan. Ben memilih untuk tidak melanjutkan pertanyaannya karena tidak ingin membuat keadaan tuannya kembali terpuruk oleh pertanyaan konyolnya. Sementara itu, Alex yang sudah sampai di mansion utama berjalan menuju ruang kerja Boy Arbeto dengan langkah tegapnya. Namun langkah itu terhenti saat menatap sosok wanita yang berjalan ke arahnya. "Alex," sapa Alana dengan terkejut. "Nona Alana?" Alex membungkuk memberi hormat. "Sejak kapan kau berada di Jakarta?" "Aku baru saja sampai," jawab Alex dengan sopan. Meskipun wanita itu bertanya dengan nada menyelidik, Alex menyadari Nona Alana sudah mencurigainya sejak dulu sebagai orang yang menyembunyikan saudara kembarnya itu. Bahkan Nona Alana sempat nekat beberapa kali mengikutinya saat ia berada di Jakarta. "Oh, baru sampai." Alana menatap Alexander dengan intens, mengintimidasinya untuk mengetahui apa yang sedang dipikirkan pria itu. "Aku permisi, Nona. Tuan B sedang menunggu." Alex kembali berjalan menuju ruang kerja Boy Arbeto. "Tunggu." Alex menghentikan langkahnya, lalu menatap kembali pada Nona Alana. "Aku tahu selama ini kau yang sudah menyembunyikan adikku." Alana berjalan mendekat pada sosok Alexander, pada sosok tampan yang memiliki berjuta misteri, sosok yang bisa datang dan pergi tanpa diketahui oleh siapapun. Bahkan selama ini hanya Boy, Agam, dan Mars yang mengetahui dengan jelas siapa itu Alexander. "Beritahu aku, di mana Alena?" "Aku tidak tahu, Nona." "Kau berbohong, Alex. Aku tahu betul kau yang menyembunyikan Alena." Alex tidak menggubris perkataan Alana. Ia menunduk hormat sebelum pergi dari tempat tersebut. "Alex, tunggu. Beritahu aku, di mana Alena?" Alana ingin sekali menyusul pria itu, namun niat tersebut diurungkannya saat melihat Alex masuk ke dalam ruang kerja Boy Arbeto. "Sial," umpatnya, lalu pergi dari mansion utama sembari berpikir bagaimana caranya untuk membuntuti Alex kembali seperti yang pernah ia lakukan selama ini. Keesokan harinya, Alena yang tengah mempersiapkan berkas yang akan dibawanya besok untuk pertemuan dengan pihak Gold dikejutkan dengan putranya yang masuk ke dalam ruang kerja sembari menangis. Ya, sejak pagi putranya itu rewel entah karena apa. "Berhenti menangis, sayang. Bian mau apa?" tanya Alena dengan lembut sembari mengangkat putranya ke dalam pangkuan. "Main-main," jawab Bian sembari memperlihatkan bola yang ada di tangannya. Membuat Alena menghela nafas dengan panjang saat baru menyadari putranya itu rewel karena ingin bermain. Biasanya Alex yang akan mengajak Bian bermain bola, namun sejak kemarin pria itu belum kembali dari mansion utama sehingga putranya tidak ada yang mengajak untuk bermain. "Bagaimana kalau kita pergi jalan-jalan saja?" Kedua mata Bian yang basah oleh air mata langsung berbinar dengan penuh semangat. "Es krim, Bian mau es krim." "Oke sayang, tapi janji dulu tidak boleh makan es terlalu banyak." Bian menganggukkan kepalanya dengan cepat, membuat Alena menjadi gemas dengan putranya itu.
Kalau begitu, kita pergi sekarang, seru Alena sembari menurunkan putranya dari pangkuan, berjalan sambil menggandeng tangan mungil Bian keluar dari apartemen. Dan seperti yang pernah disampaikan Alex, Alena pun pergi dengan ditemani para pengawal menuju salah satu pusat perbelanjaan terkenal yang ada di Jakarta. Setelah sampai, Alena langsung membawa putranya ke tempat bermain yang ada di pusat perbelanjaan tersebut. Setelah sebelumnya sempat salah tempat karena selama 3 tahun dirinya tinggal di New York, banyak perubahan yang terjadi pada pusat perbelanjaan tersebut. Setelah puas bermain bersama putranya, Alena membawa Bian pergi untuk mencari tempat makan karena mereka belum makan siang.